Halo, ketemu lagi dengan saya Cak Imran di program Doci Diary of Cak Imran. Sebuah fakta brutal yang selama ini sering terjadi, biasa dialami oleh para pelaku usaha. Yaitu ada hal kecil yang dianggap remeh, hal kecil yang selama ini dianggap sebuah pemakluman, tapi justru ini akan menjadi efek bola salju. Maksudnya apa? Jadi justru menjadi bumerang. Kelihatannya besar, tapi sebenarnya itu turun dan menuju ke kehancuran. Apakah itu? Nah, materi kita kali ini yaitu tentang how to change tyranny of or become genius of N. Ready ya? Oke, tyranny of or become genius of N ini maksudnya apa? Bagaimana sebuah peristiwa yang selama ini dianggap plus minus, dianggap sebab akibat, harus kita rubah mindset kita sehingga ini menjadi saling menguntungkan atau saling beriringan. Contoh konkretnya adalah di awal-awal buka usaha, ketika cabang kita masih satu, pelayanan kita cepat, kebersihannya terjaga, bahan baku lancar, pelayanannya excellent, dan sebagainya. Kemudian begitu cabang kita menjadi 2, 3, 4, 5 cabang, kemudian pelayanannya terlambat, stok bahan bakunya tidak lengkap, pelayanannya lambat, tidak secepat dulu, kebersihannya tidak terjaga, rasanya beda antara cabang 1 dan cabang 2. Kemudian anak buah kita, karyawan kita bilang, iya Pak, dulu bersih, sekarang kotor. Karena dulu sedikit pembeli, sekarang banyak pembeli, sehingga kita keteteran. Jadi sebab akibat. Dan dianggap sebuah pemakluman. Maklum Pak, karena sekarang lebih ramai dan sebagainya. Dulu bersih, karena sedikit, karena sekarang pembelinya banyak, menjadi kotor tidak sempat. Nah, inilah disebut dengan fakta brutal. Kita akan mengalami gravitasi kemunduran sebuah kualitas. Sekarang untuk menjadikan itu menjadi genius of N, kita rubah menjadi cara-cara positif. Menjadi N, bukan menjadi sebab akibat, tapi bagaimana dua situasi itu menjadi saling menguntungkan. Jadi harus pasang badan. Bagaimana kita sekarang pola pikirnya adalah dulu pengunjungnya sepi menjadi cepat, sekarang pengunjung yang ramai lebih cepat. Itu harus dipikirkan bagaimana strateginya. Bagaimana lampu dikurangi, watt dikurangi, tapi tetap terang. Bagaimana? Itu harus kita pikirkan. Kita tulis poinnya dan sebagainya. Ini dibuktikan oleh salah satu pelaku bisnis yang sudah terkenal. Jadi menyatakan seperti ini. Beliau membuka bisnis bakso di lingkungan universitas ya. Ini salah satu bentuk genius of N. Dulu dia menjual bakso seharga 15.000. Sepi. Kemudian beliau memutuskan menaikkan harga bakso menjadi 22.000 dengan porsi yang sama. Bisa dibayangkan ya, menjual bakso harga 15.000 saja sepi. Beliau merubah pola mindsetnya, menaikkan harga bakso menjadi 22.000 dengan porsi yang sama seperti yang harga 15.000. Kalau orang berpikir tyranny of or adalah lawang dijual 15.000 saja nggak laku, apalagi 22.000. Tapi fakta yang terjadi, 15.000 sepi, begitu dinaikkan menjadi 22.000 ramai.
Jadi kita tidak pernah tahu pasar, apa yang terjadi dengan pasar kita. Selalu kita ada uji coba. Bisa dipahami ya bahwa jenis of N itu juga ada. Bakso 15.000 tidak laku, kurang begitu laku, begitu dinaikkan menjadi 22.000 per porsi dengan porsi yang sama, justru ramai. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa memahami bahwa sebenarnya para penikmat bakso juga tidak hanya sekedar memikirkan harga saja, tapi sebenarnya prestis, kenyamanan, harga diri, gengsi, karena berdiri di tengah-tengah universitas. Jadi bisa terjadi. Nah, mudah-mudahan materi singkat ini bisa menjadi perenungan atau juga prepare kita supaya kita nggak mudah dibodohi atau dikibulin sama karyawan kita, dan untuk melatih diri kita untuk tatak, tangguh, ngeyel, dan konsisten. Mau cabangnya 1, mau pembelinya 1, mau pembelinya 1000, mau cabangnya ratusan, maka konsep kebersihan, pelayanan, kecepatan, kualitas rasa, persediaan bahan baku, semuanya harus terjamin sama, bahkan harus lebih. Begitu materi kali ini, how to change the tyranny of or become the genius of N. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya bersama saya Cak Imran di program Doji Diary of Cak Imran.